Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 Kelautan, kelas 25, tugas besar mata kuliah pengantar rekayasa dan desain, akan memaparkan makalah kami mengenai breakwater sebagai struktur rancangan pelindung pantai. Selanjutnya, waktu dan kesempatan akan saya serahkan kepada para pemapar. Yang pertama ada latar belakang. Penduduk Desa Sungai Itik, Provinsi Jambi sedang merasa cemas karena semakin rusaknya kondisi pantai Ujung Jabung. Seperti terlihat pada gambar, garis hijau ini menunjukkan garis pantai pada tahun 2006, sedangkan garis merah ini menunjukkan garis pantai pada tahun 2015 yang mengalami kemunduran ke daratan. Kemunduran garis pantai ini menunjukkan bahwa pantai Ujung Jabung telah mengalami abrasi pantai. Lalu, selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana proses pemilihan breakwater sebagai struktur pelindung pantai yang efektif untuk mengatasi abrasi? Apa saja material penyusun dari breakwater? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan breakwater? Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan breakwater? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sarah. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan abrasi pantai yang meliputi faktor sejarah alamiah serta faktor sejarah buatan. Faktor-faktor alamiah yang meliputi naiknya permukaan air laut, perubahan suplai sedimen, gelombang badai, overwash, angkutan sejajar pantai, serta angkutan oleh angin. Faktor-faktor buatan yang meliputi penanganan tanah, penggalian pasir, interupsi angkutan sejarah di pantai, pengurangan suplai sedimen ke pantai, pemusatan energi gelombang di pantai, serta perusakan pelindung alam. Nah, dalam pemilihan struktur pelindung pantai, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu penyebab kerusakan pantai, tujuan yang ingin dicapai, efektivitas bangunan, bahan-bahan bangunan yang tersedia di sekitar lokasi studi, karakteristik gelombang seperti tinggi gelombang, periode, dan arah datangnya, kelestarian lingkungan, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan studi, serta estetika pantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almira. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang breakwater. Breakwater adalah suatu bangunan pemecah gelombang yang bertujuan untuk mematahkan atau menahan energi gelombang yang datang menuju pantai, sehingga karakteristik gelombang yang datang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, pada umumnya dibuat untuk melindungi konstruksi bangunan pantai lainnya, atau bisa juga untuk melindungi garis pantai dari bahaya erosi dan sedimentasi. Terdapat 3 alternatif desain yang kelompok kami pertimbangkan, yaitu upright breakwater atau breakwater sisi tegak. Breakwater tipe ini terbuat dari konstruksi beton atau baja yang dibuat tegak, lurus, atau vertikal. Yang selanjutnya yaitu ada rubble mount breakwater atau breakwater sisi miring. Konstruksi breakwater ini dibuat dengan kemiringan atau slope tertentu yang terdiri dari tumpukan batu atau beton. Rubble mount breakwater, batu alam, dan tetrapod memiliki perbedaan pada lapisan armor atau lapisan terluarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan dalam merencanakan breakwater itu sendiri. Yang pertama adalah gelombang. Gelombang sangatlah berpengaruh pada stabilitas breakwater maupun terhadap bangunan lain di sekitarnya. Dan yang kedua adalah arus. Arus sangat menentukan arah dan jumlah sedimen yang akan terjadi pada daerah tertentu akibat adanya breakwater. Yang ketiga adalah pasang surut. Pasang surut permukaan air laut perlu diperhatikan dalam menentukan puncak breakwater, sehingga fungsi breakwater dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat adalah angin. Tekanan angin ataupun kecepatan angin merupakan kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada proses timbulnya gelombang. Dan yang terakhir adalah tanah dasar. Tanah dasar di bawah breakwater sangat berpengaruh pada stabilitas breakwater. Bahaya settlement, sliding, amblas itu tergantung dari jenis dan karakteristik tanah dasar atau tanah di bawah breakwater. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simulasi kondisi pantai. Daerah yang kami tinjau pada pembahasan ini terletak di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semakin bertambahnya tahun, pantai Ujung Jabung mengalami abrasi yang ditandai dengan berpindahnya garis pantai yang semakin mengerus daratan. Berikut adalah video simulasinya. Pada rancangan kami memosisikan breakwater tegak lurus dari garis pantai. Jarak yang ditetapkan adalah 500 meter dari garis pantai dan adanya jarak sejauh 15 meter antar breakwater. Selain untuk memecah si gelombang lautnya, jarak dapat juga berfungsi sebagai jalan keluar masuk biota laut.
Tanda biru menandakan bahwa disitulah letak breakwater. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fawaz. Baik, berikut merupakan rancangan 3 dimensi breakwater sisi miring dengan menggunakan tetrapod. Breakwater sisi miring dengan menggunakan tetrapod ini merupakan alternatif pilihan yang telah kami pilih dari 3 alternatif pilihan yang lainnya. Rancangan 3 dimensi ini dibuat melalui aplikasi SketchUp dan dipindahkan ke Blender untuk proses rendering, sehingga menghasilkan rancangan 3 dimensi yang seperti berikut. Berikut merupakan gambar potongan breakwater sisi miring yang menggunakan tetrapod dengan panjang penampang atas 5,3 meter dan panjang penampang bawah 18,3 meter. Sementara itu, penampang untuk lapisan intinya sepanjang 12,09 meter. Dan panjang sisi miring dari breakwater tetrapod tersebut adalah 5,6 meter. Merupakan animasi simulasi dari gelombang datang yang menuju arah bibir pantai. Tampak bahwasannya gelombang yang datang terhalang oleh breakwater sehingga gelombang pun tidak sampai ke bibir pantai yang menyebabkan abrasi dapat dicegah. Berikut merupakan animasi dari desain 3 dimensi breakwater yang telah kami desain. Berikut adalah pohon objek untuk breakwater sisi miring. Breakwater sisi miring yang kami buat terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan inti atau core layer, lapisan pelindung atau under layer, atau filter layer, dan lapisan armor atau armor layer. Untuk lapisan inti atau core layer, kami menggunakan campuran backfilling sand dan quarry stone atau batu alam yang berukuran kecil. Untuk lapisan pelindung, kami menggunakan batu alam berukuran sedang dengan total berat 500 kg sampai 1 ton. Untuk lapisan armor, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kami menggunakan tetrapod. Tetrapod pada lapisan armor ini terbuat dari beton yang terdiri dari campuran semen, air, pasir, dan bahan kimia lain yang membuat tetrapod tahan terhadap sulfat. Selanjutnya ada perhitungan volume lapisan breakwater. Volume lapisan inti 30,42 meter kuadrat dikali 700 meter sama dengan 21.297 meter pangkat 3. Volume lapisan inti dan lapisan pelindung 2 34,08 meter kuadrat dikali 700 meter sama dengan 23.858 meter pangkat 3. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah gambar dari blok tetrapod dari desain kami. Dan ini merupakan gambar dari tampak samping, tampak atas, perspektif 1, dan perspektif 2 dari tetrapodnya. Dan didapat panjang tetrapod yaitu sebesar 1,2 meter. Untuk perhitungan jumlah tetrapod, kami meninjau 2 sisi, yaitu sisi miring dan penampang atas. Pada sisi miring, kami memiliki tetrapod yaitu sejumlah 13.060 buah. Sedangkan pada penampang atas, yaitu sebesar 5.830 buah. Sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan, didapat jumlah 23.858 buah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adila. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Dapat dilihat ada tabel biaya pembuatan tetrapod. Kami membutuhkan beberapa bahan juga kuantitasnya. Dan kami dapat harga totalnya setelah ditambah dengan biaya non-fisik juga mempertimbangkan volume tetrapod sebesar 0,35 meter kubik, didapat total biaya produksi untuk satu tetrapodnya adalah 375.000. Kemudian untuk biaya total produksinya, dapat dilihat beberapa uraian pekerjaan yang kami butuhkan, beserta satuan dan harganya. Setelah dijumlahkan, harga total untuk biaya produksi satu breakwaternya adalah 35.622.996.148 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelautan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Selain itu, kami hendak mengucapkan terima kasih kepada Pak Bimo dan kakak-kakak asisten yang telah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.